Halo Mas Mbak, balik lagi ke channel Medika OHC. Bersama saya Dr. Stelon Salim. Oke, selama kita bekerja, pastinya kita pernah mengalami stres ya, ataupun terasa kenapa pekerjaan ini banyak sekali. Mungkin kalau misalnya Mas Mbak di fase tersebut, kita bisa mengatakan kalau kita dalam fase stres. Tapi sebenarnya apa sih stres itu dan bagaimana melakukan manajemennya? Oke, simak di channel ini. Oke Mas Mbak, kita mulai dulu dari definisi stres. Ternyata stres itu tidak selalu buruk loh. Walaupun ternyata saat kita mendengar stres, pasti yang muncul adalah konotasi negatif. Ternyata stres itu merupakan reaksi normal tubuh manusia dalam menyikapi suatu tekanan dari faktor eksternal. Contoh, kita sedang melakukan ujian saat dulu SMA. Ujian itu merupakan stresor, dan stres itu merupakan mekanisme kita menghadapi ujian tersebut. Jadi ternyata stres itu baik jika stresornya merupakan optimal ke diri kita. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di grafik ini, ternyata stres itu dibagi menjadi 3. Satu kita bisa lihat di sini, itu adalah hipostres. Yang kedua adalah eustress. Dan yang ketiga adalah distress. Stresor yang optimal diberikan ke diri kita, dan akhirnya kita bisa bekerja secara optimal juga dan produktif, itu disebutnya eustress. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan saat kita bekerja perlu nih stresor yang optimal agar kita bisa berproduktif saat kita bekerja nanti. Sedangkan kalau misalnya kita diberikan tugas terus ataupun kerjaan yang melebihi kapasitas dari kita, itulah yang biasanya orang-orang sebut stres. Tapi ternyata nama lengkapnya distress, dimana ternyata tugas tersebut sudah overload diberikan kepada kita dan kita tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakannya. Alhasil apa? Jika tugas yang diberikan terlalu banyak, kita bukan semakin produktif, tetapi malah menjadi tidak produktif karena stres. Gimana ya? Dan apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan? Selain eustress dan distress, ternyata ada yang disebut juga namanya hipostres. Pernah gak brosis dalam 1 hari tidak mengerjakan apapun, ataupun 2 hari atau 3 hari? Kalau misalnya kita 1 hari 2 hari berlibur, mungkin kita masih menikmati. Tapi saat udah kelewatan liburan nih, ataupun tidak mengerjakan apapun, lama-lama kita menjadi bosan. Itu ternyata disebut hipostres. Dan akhirnya kita juga nggak menikmati kalau misalnya kita terlalu lama tidak. Oke, sekarang kita fokus ke distress. Distress ataupun stres yang berlebihan saat bekerja ternyata berasal dari 3 faktor. Pertama adalah faktor individu, faktor organisasi pada pekerja, dan juga faktor lingkungan. Jadi ketiga faktor ini yang membuat kita menjadi distress saat bekerja. Kita mulai yang pertama, faktor individu, di mana ternyata setiap manusia itu memiliki coping mechanism ataupun respon saat kita diberikan stresor. Nah, coping mechanism ini setiap orang ataupun setiap individu itu berbeda. Ada yang lebih bisa menangani stres, ada juga yang ternyata tidak begitu bisa menangani stres. Seiring berjalannya waktu, jika kita sudah memiliki pengalaman dalam bekerja di suatu spesifik kerja, itu akan secara tidak langsung meningkatkan coping mechanism kita. Jadi kalau misalnya kita diberikan dulu hanya 1-2 tugas sudah stres, tetapi jika kita terus-terusan sudah bisa menangani pekerjaan tersebut, kita diberikan pekerjaan yang lebih, itu kita sudah bisa menanganinya dengan baik. Jadi, semakin kita meningkatkan pengalaman, coping mechanism kita juga akan bisa semakin tinggi. Selanjutnya, faktor dari organisasi pada pekerja. Ternyata, di pekerja itu harus memiliki organisasi ataupun alur kerja yang rapih. Supaya apa? Agar kita sebagai pekerja dapat mengetahui secara rinci apa sih sebenarnya yang kita harus kerjakan. Semakin rinci yang kita tahu, yang kita harus kerjakan, itu akan membuat diri kita lebih mudah untuk menjalani tugas tersebut. Jadi apakah di tempat kerja Mas Mbak itu alur kerjanya sudah rapi atau belum? Yang terakhir adalah faktor dari lingkungan. Di mana faktor dari lingkungan itu yang dimaksud adalah apakah tempat kerjanya nyaman ataupun teman-teman di tempat kerja itu saling mendukung. Nah, di sini penting banget kita sebagai pekerja ataupun kawan kerja itu bisa saling mensupport dan membantu teman kerja kita jika mereka sedang kesulitan. Jadi kalau misalnya lingkungan kerjanya nyaman,
tentunya pekerjaan yang kita lakukan akan lebih terasa mudah. Oke, setelah kita lihat ternyata ada 3 faktor nih yang bisa membuat kita stres pada bekerja. Maka dari itu, cara menanggulanginya kita perlu tahu dulu nih, kira-kira apa yang menyebabkan kita stres ataupun distres tersebut. Jika kita sudah mengetahui hal tersebut, coba cari solusinya supaya kita bisa menangani faktor stres tersebut dengan lebih baik. Tetapi jika kita sudah mencoba menangani stres pada diri kita, ternyata kita belum bisa menangani hal tersebut, bisa kita mencari solusi di layanan profesional seperti pergi ke psikolog agar kita dapat diberikan solusi ataupun jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, jika memang stres tersebut tidak bisa ditangani dalam jangka waktu yang panjang, bisa ternyata menyebabkan kita masuk fase depresi ataupun cemas yang menyeluruh. Tetapi ingat ya Mas Mbak, kalau untuk stres itu bukan merupakan suatu penyakit. Tetapi jika sudah masuk ke fase depresi ataupun kecemasan menyeluruh, itu sudah masuk penyakit. Tetapi kita tidak boleh self-diagnosis ataupun mengecek diri sendiri lewat googling. Tetapi pergilah ke layanan profesional seperti psikiatri, yaitu adalah ahli kedokteran jiwa, untuk mendiagnosis ataupun melakukan analisis lebih lanjut. Apakah kita itu diagnosisnya apa dan memerlukan terapi seperti apa. Oke Mas Mbak, harapannya setelah menonton video ini, kita stop untuk fokus kepada masalah yang ada ataupun stres yang ada. Tetapi di sini kita fokus kepada solusinya. Kita lihat masalahnya apa dan kira-kira solusi dari masalah tersebut itu apa. Agar stres kita tidak hanya kita pikirin, tetapi bisa kita cari jalan keluarnya dan bisa kita tanganin stres tersebut dengan baik. Oke Mas Mbak, bagi Mas Mbak yang lagi stres sekarang di tempat kerja, semangat dan terus mencari solusinya. Sampai ketemu di video berikutnya Mas Mbak.